Yang bilang Yesus itu nabi nggak cuma Petrus. Yang bilang Yesus nabi juga adalah Stefanus. Loh, Stefanus bukan 12 rasul, iya, tapi dia juga murid, dihitung juga sebagai pengikut Kristus di zaman Yesus, saksi mata. Oke, shalom teman-teman. Saya Timotius dan saya ingin berbagi tentang siapa Yesus bagi murid-muridnya. Jadi kesaksian murid-muridnya ini sangatlah valid ya. Sangatlah valid karena mereka itu hidup di zaman Yesus. Kecuali Paulus mungkin nggak pernah ketemu Yesus ya. Hanya mungkin lewat penglihatan gitu. Tetapi gini teman-teman, selain Paulus lah, oke, di sini ada yang pernah hidup sama-sama dengan Yesus ya, yaitu Petrus dan Stefanus. Saya nggak usah banyak-banyak lah, nanti kepanjangan videonya. Kita fokus sama nama-nama yang akan saya sediakan ini nggak banyak, hanya 3 orang, Paulus, Petrus, Stefanus. Nah, jadi mereka ini bersaksi gitu tentang siapa Yesus, terutama siapa Yesus buat diri mereka gitu loh. Dan nggak ada satupun yang menyebut Yesus itu Allah. Bahkan ada yang menyebut Yesus itu nabi, orang, dan juga manusia ya. Walaupun bukan manusia biasa seperti kita, manusia yang jadi pemimpin kita atau manusia yang derajatnya di atas kita. Jadi kita sepatutnya sadar bahwa Yesus itu bukan Allah, karena Yesus masih punya Allah. Itu aja intinya. Kenapa sih kok saya bikin video ya, supaya teman-teman sadar bahwa Yesus masih punya Allah kok. Untuk Yesus itu taat sampai mati ya. Yesus taat sampai mati itu tandanya memang Yesus itu ada sosok yang dia taati, dan berarti ada sosok yang di atas dia. Kalau buat teman-teman yang masih mengalahkan Yesus ya, monggo silahkan, berarti Yesus itu Allah tapi bukan Allah sebagai Allah di atas segala Allah gitu ya. Yang Allah segala Allah itu adalah Bapa Yahweh Elohim, yang di atas Yahweh nggak ada Allah lagi. Dia tidak terciptakan, dia tidak ada sosok yang dia harus tunduk dan hormati. Dia tidak terbatas. Sementara Yesus ini sosok yang terbatas karena dia banyak ayat-ayatnya tentang dia menyebut dirinya tidak dapat berbuat apa dari dirinya sendiri melainkan kehendak Bapa. Berarti kan dia terbatas oleh kehendak Bapa saja gitu. Itu yang kita berpikir logis seperti itu ya. Tanpa saya mau merendahkan atau menghina doktrin yang mungkin sebagian teman-teman percayai, saya hanya mengajak untuk berdiskusi dan merenungkan kembali gitu loh. Jangan ditanggapi dengan marah, jangan ditanggapi dengan sensi. Kalau teman-teman hadapi dengan sensi ya nggak akan terbuka untuk kebenaran ya diri kita. Jadi kita harus terbuka gitu sama kebenaran, jadi supaya kita juga mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita seperti kata firman Tuhan. Jadi jangan ditanggapin dengan sensitif ya teman-teman. Kalau mau komentar silakan komentar yang santun, cerdas, tanpa menghina, tanpa menjelekkan. Karena kalau kita menjelekkan ya udah, itu artinya kita cuma mau menang sendiri, hanya ingin menang debat tapi nggak mau terbuka untuk kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan. Oke, mari kita bahas. Pertama dari sosok Paulus. Siapakah Yesus bagi Paulus? Jadi sekali lagi aku mau ingetin bahwa Allah dan kata Allah dan Tuhan itu beda di Alkitab. Allah dan Tuhan itu beda. Allah sudah pasti Tuhan. Allah atau Yahweh itu udah pasti Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu merujuk pada Yahweh. Tuhan itu bisa, kata Tuhan itu bisa similar ke kata Tuhan. Masalahnya di Alkitab ini kita Tuhan dan Tuhan itu kadang sama gitu loh. Gak bisa bedain Tuhan dan Tuhan gitu kadang. Karena kalau di Inggris kan ya jadinya Lord bukan God. Oke. Di situ kita harus paham ya. Nah, mari kita lihat siapakah Yesus bagi Rasul Paulus. Langsung aja buka 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius
2, pasal yang kedua ya, ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa. Esa di sini pakai kata satu ya. Satu, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi manusia Kristus Yesus itu pengantara Allah dan manusia biasa kita. Sampai kapan? Lu kan Yesus sudah bangkit, udah jadi Tuhan dia, udah jadi Allah dia. Enggak. Di sini pengantara antara Allah sama manusia. Allah, manusia. Di sini tengah-tengahnya ada yang disebut Rasul Paulus itu manusia Kristus Yesus. Loh, Yesus kan Allah? Enggak. Allah itu ya Bapa Yahweh Elohim ini. Allah Bapa yang disebut Bapa inilah Allah. Satu-satunya Allah yang benar yang di Yohanes 17 ayat 3. Lalu pengantaranya adalah Yesus yang disebut Rasul Paulus manusia Yesus Kristus, pengantara antara Allah dan manusia. Gitu ya. Pengantara antara Allah dan manusia. Karena apa? Itulah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang ingin pergi kepada Bapa, gak bisa kalau gak lewat aku. Karena jalannya aku. Jalannya adalah aku, Yesus. Jadi kalau gak lewat Yesus gak bisa, karena Yesuslah jalan. Di Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jalan. Dan dia bukan Bapa. Kenapa? Karena dia hanya jalan kok. Masih mau disama-samakan lagi. Dia hanya jalan. Apakah sekarang saya mau tanya, apakah kalau Anda ke Surabaya naik tol dari Jogja, rumah saya dari Jogja ke Surabaya naik tol misalnya, apakah jalan tol itu adalah penting buat perjalanan kita? Ya, sangat penting. Ya, ini anggaplah bahwa ke Surabaya biar cepet itu ya lewat tol, dan anggaplah satu-satunya jalan ke Surabaya lewat tol ya. Mungkin nanti ada yang mau nyanggah, lewat ke Surabaya kan bisa lewat jalan lain, nggak usah lewat tol. Nah, ini segala macam. Saya pakai analoginya gini aja. Ya, anggaplah dari Jogja ke Surabaya itu cuma ada satu jalan, yaitu lewat jalan tol misalnya. Ya. Nah, jalan inilah jalan yang penting, sangat penting. Tapi lebih penting mana antara jalannya atau tujuannya? Ya tentu lebih penting tujuannya. Walaupun kalau nggak lewat jalannya, nggak akan sampai tujuannya, nggak akan sampai ke Surabaya. Kalau kita misalnya nggak lewat satu-satunya jalan itu yang tadi saya analogikan dengan satu-satunya jalan lewat jalan tol ini, gitu loh. Kita nggak akan sampai kepada tujuannya kalau nggak lewat jalan ini. Tapi tetap lebih penting tujuannya, gitu loh. Jangan dibalik-balik dan jangan disama-samakan, gitu. Surabaya ya Surabaya, jalan ke Surabaya. Allah ya Allah, Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Jalan kebenaran ya jalan kebenaran. Gitu loh. Nyatanya di sini. Nanti kita lihat, nanti pengakuannya Petrus itu menjawab tentang jalan kebenaran dan hidup itu kayak gimana sih? Kita sekarang bahas Paulus dulu. Di Paulus ini bahas di 1 Timotius 2 ayat 5 itu, karena Allah itu Esa, satu. Dan Esa pula dia. Jadi Allah itu satu-satunya, Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, dan Mesias itu cuma juga ada satu, yaitu Yesus. Kalau Anda percaya, Anda hidup. Karena ketika Anda percaya, maka Anda mengikuti segala apa yang diajarkan Yesus di hidup Anda, maka Anda akan selamat sampai kepada Bapa. Karena Yesuslah jalan. Kita nggak bisa percaya aja Yesus. Percayalah Yesus sebagai Bapa, percayalah Yesus itu juga Tuhan dan Juru Selamat, percayalah juga Yesus itu Allah. Ini pemahaman dari mana? Gitu. Jelas Yesus berkata jalan. Nantilah ada ayat lagi yang kalau mungkin teman-teman di sini masih bersikeras untuk menyamakan Yesus dengan Allah.
Kita di sini berdiskusi ya. Oh, Yesus bukan Allah. Yesus itu pengantara kok, antara manusia dan Allah. Kalau dia masih antara, berarti ya bukan Allah. Tapi kan Yesus Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan dan Tuhan tadi saya udah jelasin. Ya. Kadang Tuhan, kadang harusnya diterjemahkan Tuhan jadi Tuhan. Itu kita udah harus jujur dengan itu. Ya. Di sini pakainya kata kurios kalau untuk Tuhan Yesus itu kurios. Ya. Jadi kita harus paham kurios itu ya Lord, Tuhan. Ya. Jadi kalau mau menganggap Yesus itu kurios atau Tuhan atau junjungan, ya itu wajar. Karena memang Yesus diangkat sebagai kurios kita. Yesus diangkat menjadi pimpinan kita, pemimpin kepada hidup. Ya. Tapi dia bukanlah Bapa, bukan Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia Allah yang Maha Kuasa, nggak akan dibilang dia sebagai pengantara dong. Nggak ada. Perantara ya perantara, Bapa ya Bapa. Kita harus, karena kalau kita nganggap Yesus itu sebagai Bapa, malah kita nggak akan sampai kepada Bapa nanti. Ini Bapa nih, Bapa di sini, ini Yesus, dan di sini kita. Kalau kita anggap Yesus itu sama dengan Bapa, nah Yesus ini kita, ya kan, berarti kita cuma sampai kepada Yesus toh. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah tujuan, ya udah kita nggak akan sampai kepada tujuan aslinya yaitu Bapa. Anda kalau itu tadi analogi jalan tol ke Surabaya, ya jalan tol ke Surabaya. Kalau Anda anggap jalan tol itu adalah tujuan, ya wes tekan cuman sampai jalan tol aja perjalanan Anda, nggak akan sampai Surabaya. Ini kan analogi yang istilahnya cukup bisa menjelaskan bahwa kalau ke Surabaya itu harus lewat jalan tol, lalu Anda anggap jalan tol itu sebagai tujuan Anda, tujuan akhir Anda, ya wes cuman sampai jalan tol aja, Anda nggak akan sampai Surabaya. Tapi kalau Anda dengan cerdas menganggap jalan tol hanyalah perantara antara kota Anda, antara posisi Anda dengan Surabaya, maka ya udah. Ini saya nggak menyamakan Allah Bapa dengan Surabaya, bukan, atau Yesus dengan jalan tol, enggak. Ini hanya analogi, ya, analogi aja. Ini tidak menyamakan, ini hanya perumpamaan, oke? Jadi itulah, kalau disebut Yesus itu jalan, ya udah dia hanya jalan, bukan Yesus itu tujuan. Yesus itu bukan tujuan kita, ya. Yesus itu perantara. Kalau perantara berarti lebih utama, yang diantarai, ya, diantarai antara kita dan Bapa. Paham? Semoga Tuhan memberikan pemahaman kepada kita semua, menyadarkan kita semua. Ya. Jadi kalau nggak benar nih kalau yang menyangka bahwa saya menyangkal Yesus, loh, dari mana? Dari mana Anda mengatakan saya menyangkal Yesus? Yesus itu Kristus, diurapi, diutus. Ya saya percaya Yesus Kristus itu utusan Allah. Lah, saya menyangkalnya di mana? Justru kalau Anda menyamakan Yesus itu adalah Allah, Anda yang menyangkal Kristus itu sendiri. Kalau Anda percaya Yesus itu adalah Kristus, Yesus Kristus, maka Anda akan percaya bahwa Yesuslah adalah utusan Allah. Berarti yang paling utama adalah Allah. Gitu loh. Oke? Lalu berikutnya adalah ada Petrus. Petrus ini juga Rasul Yesus. Ini malah hidup sejaman sama Yesus. Ya, hidup bareng-bareng setiap hari sama Yesus. Kemana-mana selama Yesus dalam pelayanannya di bumi, Yesus juga bersama dengan Petrus. Walaupun Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, Petrus itu salah satu rasul yang menurut saya istimewa. Karena namanya diganti dari Simon jadi Simon Petrus, ya. Kefas. Di atas batu karang yang teguh ini aku mendirikan, ya, Petrus, keteguhan hati, ya, keteguhan artinya. Lalu apa kata Petrus, sang batu karang ini? Ya. Kata Petrus di sini adalah
tentang Yesus gitu, pemimpin kepada hidup. Mari kita buka Kisah Para Rasul 3. Kisah 3 ayat yang ke-15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Ya, jalan kebenaran dan hidupnya. Dia adalah pemimpin kepada hidup. Ya, pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan dia. Jadi apakah Yesus bangkit sendiri? Anda bisa menelaah kata-kata ini sendiri. Anda belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasti Anda tahu arti kata ini, bahwa Allah telah membangkitkan dia, Yesus, ya, dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Para rasul adalah saksi bahwa Allah membangkitkan dia. Jadi Yesus itu nggak bangkit sendiri, tapi Allah membangkitkan dia. Dulu saya mikirnya Yesus itu bangkit sendiri, tapi ternyata Allah telah membangkitkan dia. Ya. Tapi kan bukankah dikatakan bahwa Yesus bangkit? Ya, Yesus bangkit. Tapi harusnya Anda cari tahu siapa yang membangkitkan Yesus. Ya, Allah. Yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Loh, piye? Allah membangkitkan Yesus. Ya. Bukan apa namanya? Bangkit sendiri itu, tapi dia dibangkitkan oleh Allah. Jadi di sini teman-teman, ada juga yang kemarin komen, Mas, bukankah Yesus itu terangkat ke sorga? Loh, sekarang terangkat ke sorga. Anda kan tahu bahasa Indonesia, ya. Ini bahasa Indonesia yang semua orang yang nonton video ini pasti mengerti. Terangkat, ya, bukan terbang. Beda. Apa misalnya nih? Ini saya punya kertas. Saya taruh di tanah lapang. Tiba-tiba ada angin. Terangkat ya? Iya, terangkat oleh angin. Terbang, iya terbang, tapi terterbangkan oleh angin. Ini bukan karena si kertas ini punya kuasa, enggak, tapi ada kuasa yang lain, yaitu angin yang menerbangkan kertas ini, gitu ya, terbang terus jatuh lagi. Nah, gitulah Yesus terangkat ke surga, ada kuasa dari atas, yaitu yang mengangkat dia. Anda nggak percaya bahwa Allah yang mengangkat Yesus? Salah dong. Wong Allah yang telah membangkitkan Yesus kok. Allah pula yang mengangkat dia. Allah pula yang telah mengangkat dia ke surga. Jadi teman-teman, di sini kita harus tahu bahwa Yesus bukanlah Allah. Yesus itu ngajak kita untuk tunduk pada Allah. Yesus itu mengajak kita untuk menggenapkan kehendak Allah. Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk tunduk pada setiap hukum-hukum Allah. Bahkan Yesus berkata, kita itu ya nggak ada satupun kitab Taurat itu yang tidak satupun hukum di dalam hukum Taurat itu yang dibatalkan oleh Yesus. Jadi hukum Taurat itu tidak terbatalkan oleh Yesus. Satu titik pun tidak akan hilang, itu kata Yesus. Ya. Teman-teman sendiri mungkin yang ahli Alkitab bisa tahu itu ayatnya di mana. Ya. Jadi inilah teman-teman tadi kesaksian Petrus, ya, itu tentang Yesus, yaitu adalah pemimpin kepada hidup. Pemimpin kepada hidup, ya, itu yang pertama. Lalu kita lihat langsung di ayat yang ke-18. Oke lah, kalau mau baca lengkap ya, ayat 16 dulu deh. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, yaitu Petrus. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 18. Ayat ke-18.
Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ya. Mesias yang diutusnya harus menderita. Di sini kita pahami bahwa Mesias itu diutus dan memang harus menderita. Ya. Ayat ke-19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bukan sadarlah, bertobatlah dan akuilah Yesus adalah Allah. Bukan. Ya. Jadi teman-teman, sadarlah dan bertobatlah dari setiap dosa kita. Akuilah Yesus adalah Mesias. Akuilah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan masih banyak lagi, walaupun di sini sangat-sangat mulia kedudukan Yesus, tapi jauh lebih mulia yang memuliakan Yesus, yaitu di Kisah Para Rasul juga, di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13, ya, masih di pasal yang sama. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah Allah Israel, adalah Yahweh Elohim, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus adalah hambanya Yahweh Elohim kita. Jadi teman-teman, di sini kita harus sadar bahwa Yesus itulah hamba. Sampai Yesus bangkit pun gak satu pun kesaksian tentang Yesus sebagai Allah di antara para rasul. Jadi kalau ada yang bilang Trinitas diajarkan oleh para rasul, tidak. Trinitas tidak diajarkan oleh para rasul. Silahkan cek sendiri siapa yang mengajar Trinitas pertama kali. Petrus itu paus pertama. Silahkan Anda buka Alkitab. Anda buka Alkitab Anda. Tentu Anda Kristen, tentu Anda pasti punya Alkitab, dan baca sekali lagi dengan hati yang terbuka. Pak Timotius itu sesat karena tidak percaya Yesus itu Allah. Gak apa-apa, karena saya seorang yang dulu dididik untuk mengajarkan soal Trinitas, dididik untuk percaya bahwa Trinitas itu adalah ketuhanan yang benar. Saya nggak mainan, saya punya sertifikat bahwa saya ikut kelas pengajaran. Apakah saya punya dendam atau kepahitan sama kelas atau gereja tersebut? Tidak. Saya sangat hormat sama gereja saya sangat hormat, ya. Dan terutama yang paling saya hormati yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya pelajari Alkitab saya lebih tunduk kepada firman Allah. Saya lebih tunduk kepada Bapa yang di sorga. Saya lebih tunduk, saya lebih menghormati. Saya juga respect sama gereja saya. Saya tidak ada kepahitan apapun sama teman-teman gereja saya, nggak ada. Makanya saya jadi berkeyakinan seperti ini, enggak. Tapi saya mulai tahun ini saya mempelajari Alkitab dan semakin yakin bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Bahkan Alkitab sudah sangat-sangat jujur menyatakannya kepada kita, sangat-sangat jujur. Ya. Ada yang berpendapat bahwa Alkitab itu salah terjemahan dan lain sebagainya. Salah terjemahan aja itu sudah sangat jelas bagi kita. Kita cek ke bahasa aslinya, semakin jelas kontrasnya dengan pemahaman Trinitas. Ada yang bilang katanya kemarin di YouTube itu ilmu saya cetek katanya. Ya nggak apa-apa, ilmu saya mungkin cetek di mata Anda. Tapi firman Allah, firman Tuhan nggak akan mungkin rendah, nggak akan mungkin salah, ya, nggak akan mungkin salah.
silahkan cek sendiri, silahkan buktikan sendiri. Jujur di hadapan Tuhan, jujur minta Roh Kudus tuntun. Jangan pakai kedagingan Anda, jangan bawa titel-titel Anda, guru teologi ini segala macam. Oh, jangan lupa Yesus berkata, pada akhir zaman banyak orang datang kepadaku, berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi aku menjawab, nyahlah kamu segala pembuat kejahatan. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Ya, mungkin kalau mau diterjemahkan, bukankah kami mengajar demi namamu? Ingat, jangan sombong, harus rendah hati. Jangan bawa-bawa titel Anda, wah saya guru teologi ini. Ya, ayo, kalau lihat kayak perbedaan seperti ini dipelajari. Jangan bawa pakai emosi. Kalau Anda emosi, lah mana kasihmu? Mana kasihmu? Kasih yang macam apa yang kamu mau tunjukkan? Kalau dengan komentar kamu aja tidak mencerminkan Kristus kok. Nggak mencerminkan kasih Bapa. Di dalam dirimu itu ada kasih apa enggak sebenarnya? Kok ngatain orang cetek lah, penyesat lah. Coba dipelajari lagi, bener nggak? Dicermati lagi, disikapi dengan baik. Mau direaksikan video itu, bikin video reaksi, monggo silahkan, dibikinlah silahkan video-video yang menanggapi dengan santun ini. Jadi kita tuh enak gitu loh berdiskusi. Oke lah kalau kamu Anda mau percaya Trinitas dan lalu menjelaskan dengan baik. Nah, itu perbedaan yang menurut saya harus disikapi juga dengan baik gitu loh. Jadi saya pun juga masih terbuka kalau Anda masih mau menjelaskan, silahkan. Tapi bagi saya final bahwa Allah itu adalah Esa. Ya. Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Ya. Lalu kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-22. Bukankah telah dikatakan Musa yang bilang, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Bukan saya yang ngomong, Alkitab. Jadi silahkan Anda kalau mau bantah Alkitab. Silahkan bantah kata Petrus, silahkan bantah kata Musa, bukan kata Timotius. Ya. Dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Jadi Musa itu berkata Tuhan Allah akan membangkitkan nabi sama seperti dia yang juga adalah pemimpin. Jadi kalau menganggap Yesus itu adalah Elohim lah, Elohim itu banyak. Ya, Elohim itu banyak. Elohim itu juga artinya adalah pemimpin atau orang yang diurapi, orang yang diberi kuasa. Ya, orang yang diberi kuasa atau berkuasa menyampaikan firman. Ya. Jangan salah. Seperti kayak pada ayat Yohanes berkata, kepada siapa yang disampaikan firman itu disebut juga Allah, disebut juga Elohim. Maka gak heran gitu loh, orang yang menyampaikan firman juga bisa disebut Elohim. Karena Elohim itu juga artinya bisa kepada sosok yang berkuasa. Gak percaya? Lompat kita ke Keluaran 7 ayat 1. Bongkar ya. Ini tidak ingin mempermalukan siapa-siapa, enggak. Saya bukan mau mempermalukan, tapi justru pengen membuka kebenaran ya, supaya kita sama-sama dimerdekakan oleh kebenaran tersebut. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Oke, Keluaran 7. Saya kesuwen nih. Rada ini masih Alkitab yang jarang dibuka karena kebanyakan pakai HP. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai, ini Allahnya gede loh, sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi yang jadi Elohim itu banyak. Elohim gak selalu Tuhan Allah.
Ya, makanya saya bilang apa? Yahweh itu sudah pasti Elohim. Ya, Yahweh Elohim. Tapi Elohim itu nggak selalu merujuk kepada Yahweh aja. Elohim bisa merujuk pada orang yang menyampaikan firman juga. Ya. Di sini dikatakan bahwa Musa diangkat sebagai Elohim bagi Fir'aun. Tapi bukan berarti Allah dong, Allah yang istilahnya Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, bukan. Alias kalau diangkat Elohim itu berarti yang berkuasa menyampaikan firman, menyampaikan atau kepanjangan lidah Allah. Bukan langsung menyuruh Fir'aun untuk menyembah Musa, bukan. Salah ini. Salah. Jadi kalau di Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, tunggu dulu. Firman itu adalah Elohim, ya. Sang firman itu adalah Elohim, artinya sang firman itu diberi kuasa, ya. Sang firman itu berkuasa menyatakan tanda-tanda mujizat, karena sama dengan Musa. Musa juga melakukan tanda-tanda mujizat. Dua nabi ini, Yesus, Musa, ini melakukan tanda-tanda mujizat yang besar. Banyak mujizat di zaman Musa, banyak juga mujizat lebih banyak lagi di zaman Yesus. Keduanya adalah sama-sama nabi besar yang mengadakan mujizat demi mujizat. Oke? Yang bilang Yesus itu nabi nggak cuma Petrus. Yang bilang Yesus nabi juga adalah Stefanus. Loh, Stefanus bukan 12 rasul, iya, tapi dia juga murid. Dihitung juga sebagai pengikut Kristus di zaman Yesus. Saksi mata. Saksi mata. Melihat Kristus disalib, melihat Kristus berkhotbah, melihat Kristus terangkat ke surga, mengalami turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-37. Kita bahas di sini pengakuan tentang Stefanus. Jadi ini udah orang ketiga. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-37. Ya, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel. Ini sama pengakuan Petrus tadi. Seorang nabi, loh kan, diulangi lagi sama Stefanus. Seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Jadi Stefanus pun juga mengakui, ya. Banyak yang mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi, adalah utusan Allah, nabi besar, ya, bagi orang Israel. Jadi di sini kita harus sadar bahwa yaitu sekali lagi, ya, Yesus itu yang diutus sebagai nabi besar, ya, nabi, ya, yang menyampaikan firman Allah langsung. Bahkan Yesus dikatakan sebagai sang firman itu sendiri karena dia tidak dilahirkan dari kedagingan manusia melalui rahim Maria. Itulah firman itu menjadi manusia, bukan Allah menjadi manusia, tetapi firman itu menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Ya. Di sini kita harus paham bahwa yang jadi manusia itu adalah firman. Ya. Yang jadi manusia itu adalah firman. Jadi kepada siapa yang menyampaikan firman itu juga tadi udah dijelasin bahwa disebut juga sebagai Elohim alias berkuasa. Jadi juga bisa dikatakan dia juga penyampai firman, makanya juga bisa dikatakan dia adalah nabi atau istilahnya yang mengarahkan umat kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oke. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-52 itu juga pengakuan Stefanus tentang Yesus. Tentang siapa Yesus. Kisah 7 ayat yang ke-52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Orang benar, yaitu Yesus. Walaupun O-nya besar, dia tetap
orang benar. Jadi teman-teman di sini sudah sangat cukup jelas, sangat jelas. Gak ada satupun kesaksian menyatakan Yesus itu adalah Allah, melainkan banyak kesaksian yang menyebut Yesus adalah anak Allah. Oh iya, dan Petrus juga pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, bukan Allah. Mesias, anak Allah, bukan Allah. Jadi teman-teman, kita sangat paham ya bahwa Yesus itu bukanlah Allah, karena kata para rasul itu dia bukan Allah. Mari kita sama-sama sadar, sama-sama menyikapi bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan utusan Allah. Saya sangat mengasihi Anda semua. Saya sangat menghormati buat semua orang yang mengaku punya ilmu Alkitab, ahli tafsir Alkitab, silahkan. Saya sangat respect pada Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah komentar di video-video yang lalu. Banyak yang komentar menghujat, itu sudah jadi resiko buat orang yang mau bersaksi. Bagi saya, Ulangan 6 ayat 4, katakanlah Allah itu adalah Esa. Itu adalah tugas bagi setiap orang yang menginjil dengan Injil yang benar, yang memberitakan berita Injil, berita baik, bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran kepada Bapa, maka ia akan selamat. Ketika Anda percaya, maka Anda harus mengikuti teladan Yesus. Yesus mengajar kepada kita bagaimana kita punya koneksi hubungan kepada Bapa di surga. Maka dari itu saya ajak teman-teman semua, marilah kita minta kepada Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami roh hikmat dan roh pengenalan akan Engkau yang sejati, sehingga kami boleh mengenal siapa Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar, dan siapa Kristus yang Engkau utus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan menjadi pemenang dalam segala perkara. Dan lebih lagi kita semakin tersadarkan siapa Bapa, siapa Mesias. Dan bagi teman-teman yang udah mulai terbuka, selamat datang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Haleluya. Semangat. Thank you.